Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kembali ketemu dengan saya. Kayaknya minggu ini padat sekali ya, kayaknya setiap hari ketemu sama Bu Ria gitu ya. Semoga nggak bosen dengan mata kuliah yang berbeda. Oke, hari ini kita akan membahas tentang evidence-based practice asuhan remaja dan pranikah. Oke. Kalian udah pernah dengar nggak atau udah pernah tahu tentang evidence-based practice? Pernah nggak? Setahu kalian apa nih evidence based practice itu apa? Ada yang tahu? Practice apa practice? Practice apa? Prak, praktek. Practice apa? Praktek. Evidence based. Evidence based praktek berbasis dengan evidence. Evidence itu bukti gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang asuhan remaja dan pranikah yang berbasis dengan bukti. Buktinya bukti apa? Dengan bukti-bukti ilmiah gitu ya. Oke, berarti pada belum tahu tentang evidence based practice. Apa mungkin sudah pernah di mata kuliah yang lain, pernah diulas begitu? Sudah Ibu Sudah semester Ibu. 1 sekilas. Oh, oh sudah sekilas. Kok nggak ada yang bunyi tadi? Kuraku Ibu. Oh ragu. Ya, apa di mata kuliah apa? Di mata kuliah konsep kebidanan. Oke, di mata kuliah konsep kebidanan. Membahasnya tentang apa? Pengertian atau misalnya konsepnya atau gimana? Atau udah contohnya gitu. Yang pernah dibahas apa? Nggak notice. Oke, karena nanti ini ada kaitannya kalau misalnya kalian udah dapet. Nanti saya agak biar bisa lebih cepat juga kalau udah kalian udah ngerti gitu. Oke, aku pengen tahu sekilas gitu. Yang kalian tahu apa tentang evidence based practice yang dibahas di konsep apa? Yang dibahas itu Mm-mm. evidence base-nya doang Ibu. Mm-mm. Kayak kayak gimana nih Zam? Seingatnya aja Zam, nggak apa-apa. Yang yang diketahui aja. Mm-mm. Kayak gimana sih? Biar biar saya tahu gitu. Nah, nanti kalau yang hal-hal yang belum dipahami nanti tak ulas lagi. Ya, kan udah pernah. Yang tahu aja, yang diketahui aja. Ya, nggak harus nih jam yang lainnya. Ini kan sekelas kan ya, yang udah dapat pelajarannya kan sekelas ya. Oke. Ya, yang lain. Ya, apa yang yang udah diketahui? Belum, belum ada clue. Oke deh. Jadi sebenarnya, oke, berarti kalau konsepnya evidence based belum tahu juga apa? Belum Ibu. Belum. Oke, berarti dari awal ya. Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau mata kuliah untuk evidence based practice ya, itu ada sendiri gitu ya, evidence based practice, evidence based midwifery,
Itu ada sendiri. Oke, nah cuman karena kita akan membahas tentang evidence base, ya, evidence based practice, oke, maka perlu saya jelaskan sedikit gitu ya. Nanti kalau konsep yang detail, yang lengkap, kalian nanti pelajari di mata kuliah evidence based practice gitu ya. Oke, nah jadi evidence based practice itu adalah suatu strategi mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan relevan. Oke, jadi aplikasinya gimana sih, Bu? Jadi gini, seorang bidan itu kan memberikan asuhan, ya, memberikan apa? Asuhan kebidanan. Tuh. Nah, dalam memberikan asuhan, kalian itu dasarnya apa? Bidan ngasih asuhan dasarnya apa? Kenapa kok misalnya ngasih pelayanan kebidanan? Misalnya dasarnya apa? Kayak misalnya bidan pada saat apa misalnya ANC, dia kenapa kok dia ngasih suplementasi zat besi pada ibu hamil misalnya? Dasarnya apa? Kemudian misalnya ibu bidan memeriksa kehamilan gitu ya, melakukan ANC sesuai dengan standar kayak misalnya 10T gitu. Nah, dasarnya apa? Gitu. Nah, dasarnya apa dalam memberikan asuhan? Itu kita harus berdasarkan evidence base begitu. Jadi nggak asal misalnya, kenapa sih kok dilakukan, kenapa sih kok bidan misalnya ngasih KIE atau mengajarkan tentang senam hamil atau tentang prenatal yoga, yoga yoga sebelum persalinan atau yoga pada saat kehamilan misalnya gitu. Nah, dasarnya apa melakukan itu? Nah, itu bidan memberikan asuhan itu berdasarkan apa? Berdasarkan evidence base, ya, ada atau berdasarkan bukti klinis yang sudah terbukti atau teruji, ya, sesuai dengan riset gitu. Jadi ibu bidan pada saat memberikan asuhan harapannya pelayanannya berkualitas gitu. Pelayanan yang berkualitas yang bagaimana? Ya sesuai dengan perkembangan studi, perkembangan riset yang sudah teruji begitu. Jadi nggak asal misalnya kita ngasih, oh ini dikasih ini aja gitu, tetapi nggak ada dasarnya, ya begitu. Nah, evidence based practice itu adalah praktek berdasarkan bukti. Gitu. Nah, berarti nggak boleh ya Bu asal, nggak boleh ngasih asuhannya misalnya asal atau katanya atau misalnya Bu katanya ini mujarab itu nggak boleh gitu ya. Katanya ini mujarab Bu, katanya ini berhasil Bu kalau misalnya diberikan kepada ibu hamil supaya dia cepat lahiran misalnya. Nah itu nggak boleh katanya gitu ya, tetapi harus berdasarkan evidence base, ya paham di sini ya. Nah dasar dari evidence base, nah itu berdasarkan apa? Harus ada bukti yang jelas sama relevan. Nah buktinya dari mana Bu? Kita bisa melihat dari hasil riset. Gitu. Hasil riset, hasil penelitian yang up to date, yang terkini gitu ya. Oleh karena itu, makanya pada saat kalian mengutip atau mencari pustaka, referensi itu paling nggak minimal 5 tahun untuk jurnal penelitian. Kenapa? Karena misalnya kita pada saat memberikan asuhan gitu ya, asuhan kehamilan gitu. Nah, itu biasanya asuhan kehamilan, persalinan dan lain sebagainya itu biasanya perkembangannya selalu ada gitu, up to date, update-nya selalu ada gitu. Oleh karena itu, riset-riset ya harapannya sebagai sumber itu yang terbaru 5 tahun terakhir paling enggak itu ya, gitu. Nah, evidence atau bukti ya dasarnya itu didapatkan dari mana? Nah, salah satunya tadi ya dari riset gitu. Dan juga bisa nih, ini ya, riset itu penelitian ya, termasuknya adalah bukti eksternal maupun internal gitu. Evidence based practice gitu. Jadi praktek-praktek yang berdasarkan dengan bukti ini biasanya teruji dari hasil penelitian atau riset gitu. Atau dari teori, opini atau diskusi ahli gitu ya.
Nah, memang ada beberapa prosedur, beberapa juknis, petunjuk teknis. Nah, itu berdasarkan dari diskusi ahli. Misalnya dari diskusi ahli Objin misalnya. Nah, itu dia merumuskan beberapa hal. Nah, itu berdasarkan dari bukti-bukti pada saat praktek di lapangan gitu. Itu juga bisa menjadi dasar. Kemudian bisa juga bukti internal, ya. Nah, di sini bukti internal ini biasanya berdasarkan dari keahlian klinis yang didapatkan dari manajemen, hasil dan peningkatan kualitas gitu. Dan juga pengkajian pasien, evaluasi dan juga penggunaan sumber yang tersedia. Nah, ini biasanya dari hasil berdasarkan hasil dari pengkajian di lapangan gitu. Dan juga di sini berdasarkan juga aplikasi atau prakteknya itu dari pilihan pasien dan juga nilai-nilai yang dianut. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini di sini ada ini yang bikin yel-yel ini. Jadi kayaknya rame gitu. Nggak tahu masuk apa nggak suaranya di Zoom. Nggak ya? Suaranya masuk Enggak, nggak? Ibu. Oh, nggak ya. Cuman saya yang mungkin yang berisik, yang agak berisik. Oke, nah dari bukti-bukti itu ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini membuat keputusan klinik berdasarkan evidence base. Ya, akhirnya ini sebagai acuan dasar kita ya sebagai bidan dalam membuat keputusan klinis. Jadi gini, pada saat kita memberikan asuhan, nah ini kita mau pakai yang mana gitu. Mau ngasih apa sesuai dengan masalah dan kebutuhannya klien berdasarkan dengan bukti yang ada gitu ya. Nah, di sini misalnya nih, contohnya apa ya? Misalnya kayak pada ibu hamil gitu ya. Nah, ibu hamil misalnya pada trimester 2 atau trimester 3, nah itu kan dia memiliki kebutuhan untuk memperlancar persalinannya. Nah, dia juga memiliki kebutuhan untuk melakukan aktivitas atau mobilisasi supaya menyiapkan di panggul ya dan juga ligamen-ligamennya supaya nanti elastis begitu dan juga eh, apa bayi atau janinnya nanti pada posisi yang pas atau posisi yang baik begitu sehingga dapat bersalin dengan normal. Nah, di situ kita sebagai bidan memberikan advis atau asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya misalnya. Oh, kalau untuk kebutuhannya ibu ini misalnya, oh, kita kasih atau ajarkan tentang prenatal yoga. Atau misalnya dia juga selain itu mengeluh nih ibu hamil ya. Ibu hamilnya mengeluh kok sering nyeri punggung gitu ya misalnya. Oke. Kemudian kita kasih juga nih kita ajarkan gimana caranya untuk relaksasi misalnya. Gitu ya. Kita melakukan pijat gitu, pijat endorfin misalnya gitu ya. Nah, itu kita memberikan advice, kita memberikan asuhan itu berdasarkan sama bukti gitu ya. Dan juga sebelum kita aplikasikan, kita implementasikan asuhan itu, kita sesuaikan dengan kondisi dari klien gitu ya. Nah, di sini evidence base ini akhirnya apa? Ya,
dari adanya itu tadi, nah ini bisa meningkatkan skill provider atau kalau di sini bidan ya skill dan prakteknya dan juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan pasien ya gitu. Jadi masalah kesehatan dari klien, nah itu bisa teratasi dan juga akhirnya puas dong gitu. Misalnya kalau dilihat contoh ya misalnya dari hasil riset ya. Dari hasil riset, nah ternyata prenatal yoga itu bisa meningkatkan kualitas kondisi kesehatan dari ibu. Itu secara umum. Kemudian ternyata prenatal yoga itu bisa memperlancar pada saat nanti dia lama persalinannya lebih cepat. Kemudian dia uh, apa namanya rasa nyerinya itu rasa nyeri pada saat HIS itu dia bisa berkurang dan termanajemen atau terkontrol gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan kalau itu diaplikasikan, nah ternyata berhasil. Akhirnya kepuasan dari pasien itu juga akan lebih meningkat ya dengan kita mengaplikasikan asuhan yang berdasarkan evidence based practice. Begitu. Ada yang ditanyain? Ini saya sekilas aja. Bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Bisa Ibu. Udah, gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini itu adalah review ya, review sekilas gitu. Jadi pemahaman singkat aja tentang evidence based practice. Nah, ini mau kita arahkan evidence based practice ini ke mana? Ke asuhan remaja dan pranikah gitu. Nah, asuhan remaja dan pranikah, nah itu juga kita ngasihnya itu harus berdasarkan dengan bukti sesuai dengan evidence base begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan beberapa asuhan ya remaja pranikah yang sesuai dengan kompetensi ya yang diarahkan, kompetensi yang dicantumkan, kompetensi yang ada di standar profesi bidan ya di sini di KMK nomor 320 tahun 2020 gitu ya tentang standar profesi bidan. Nah, di sini diulas asuhan remaja dan pranikah ya yang ada itu meliputi tentang screening. Nah, kita udah belajar ya screening masalah kesehatan reproduksi remaja. Pakai apa kemarin kita screeningnya? Pakai apa? Baru kemarin. Screening kesehatannya pakai apa? Remaja. MPTKR. M, MT, TPKR, Bu. MTPKR. Oke. MTPKR ya. MTPKR itu manajemennya ya gitu. Oke. Kalau kita melakukan MTPKR itu alatnya ya. Manajemennya. Nah, kalau kita screeningnya ya anamnesisnya kita kan pakai kemarin apa? HEATS. Ya. HEEADDSSS gitu ya. Nah, Bu, emangnya itu ada evidence base-nya? Iya, gitu ya. Jadi ternyata ternyata eh, dari hasil studi riset ya, pada saat kita memberikan pendekatan ya melalui metode anamnesis HEATS itu, nah itu bisa mendeteksi awal dan kita juga bisa mencari sumber permasalahan dari masalah kesehatan yang dialami oleh remaja gitu ya. Jadi kenapa akhirnya diaplikasikan dan terbentuk di suatu pedoman ya di MTPKR itu yang menjadi acuan pada saat kita memberikan pelayanan ya asuhan pada remaja seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga gitu. Jadi kompetensi-kompetensi yang ada di bidan dalam asuhan remaja dan pranikah itu juga harus berdasarkan dengan evidence base. Misalnya di KIE.
edukasi. Nah, KIE yang kita berikan, nah materi-materinya itu juga harus up to date gitu ya. Jadi nggak harus harus sesuai mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti sekarang itu apa sih rekomendasi yang sesuai dengan bukti gitu ya. Bisa jadi rekomendasi yang dulu itu setelah diteliti, setelah diuji, nah itu bisa juga nanti akan beralih gitu ya. Misalnya nih, sekarang contohnya KIE atau ini pada remaja putri itu wajib untuk mengkonsumsi zat besi ya terkait dengan suplementasi zat besi. Nanti detailnya saya jelasin di bawah. Nah, suplementasi zat besi, nah itu ternyata ya dari hasil riset suplementasi zat besi itu perlu dikonsumsi oleh remaja gitu ya, remaja putri. Nah, kebutuhannya itu 60 mikrogram setiap hari. Memang nggak banyak gitu ya. Nah, tetapi biasanya kebutuhannya itu tidak terpenuhi dengan asupan makanan sehari-hari, gitu, sehingga perlu suplementasi gitu ya. Bu, emangnya suplementasi itu harus ya? Kalau kita bisa makan dari makanan sehari-hari, sebenarnya bisa. Idealnya asupan gizi seimbang, asupan nutrisi itu bisa memenuhi gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kurang bisa memenuhi, ya butuh kita untuk suplementasi gitu ya. Jadi harus dipastikan asupan gizinya ya seimbang gitu ya, begitu. Dengan proporsi yang ada, kebutuhan zat besi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang asupan gizi seimbang, ya intinya adalah di makanan yang beraneka ragam, bervariasi, dengan jumlah yang memenuhi begitu gitu ya. Itu gitu. Kalau nggak cukup, ya harus suplementasi. Nah, karena kebanyakan itu ya asupannya kurang terpenuhi, ya kurang memenuhi, ya kita butuh untuk melakukan suplementasi gitu pada semua remaja putri, gitu ya. Dan itu bahkan sekarang menjadi program wajib, namanya program Rematri, gitu ya. Kan kalian dapat kan ya pada saat SMA. Nah, itu dilanjutin sekarang ya, Rek. Jadi kan kalian udah tahu nih pentingnya minum zat besi. Supaya kalian nggak lemes, ditanyain nanti nggak konsentrasi gitu ya, ngantuk. Nah, itu juga salah satu tanda gitu ya. Gitu. Biar fit gitu badannya. Oke. Nah, dan juga edukasi-edukasi yang lain. Nah, ini ya juga kita berdasarkan evidence base, tata laksana gitu ya. Nah, itu remaja ya dan juga kalau untuk di asuhan pranikah apa aja Bu gitu. Nah, ini contohnya screening masalah kesehatan pranikah gitu ya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan catin gitu, calon pengantin atau pranikah. Oke, kalau udah screening masalah, udah kemudian kita lakukan konseling ya. Nah, di mana konseling ini ibu bidan juga wajib tahu dan juga bisa memberikan pada calon pengantin ya, baik remaja maupun calon pengantin. Oke, ini sekilas ya review. Kemarin kan kita udah belajar nih tentang pelayanan remaja ya, di mana di sini kemarin ya di PKPR ya itu dilaksanakan baik KIE, konseling, pelayanan medis. Nah, diharapkan di sana ya kita memberikan asuhan yang berkualitas sesuai dengan evidence base gitu. Ini KIE-nya. Nah, kemudian gimana? Apa saja sih evidence based practice pada asuhan remaja? Nah, mungkin pada saat saya masuk juga sebenarnya kita juga beberapa kali mungkin sudah sempat saya bahas juga, tapi sekilas gitu ya. Nah, di sini di evidence based practice ini saya ambil dari rekomendasi yang terbaru dari WHO tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja gitu ya. Nah,
Bu, kenapa kok pakainya WHO recommendation? Nah, di WHO recommendation itu adalah dia rekomendasi-rekomendasi yang didapatkan dari hasil beberapa riset yang sudah teruji gitu. Ya, misalnya nanti saya jelasin di bawah ya. Nah, contohnya apa aja? Nah, ini. Jadi rekomendasi untuk asuhan remaja, pelayanan remaja itu ada beberapa hal ya. Nah, apa saja ya? Jadi asuhan remaja yang berbasis evidence practice itu antara lain pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, konseling kontrasepsi dan penyediaan, ya ini ya. Saya nanti komen ya, pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Slide-nya juga iya gitu, karena saya juga ngambilnya langsung dari rekomendasi WHO ya, yang menggunakan bahasa Inggris. Biar kalian nanti juga familiar aja sih. Kemudian ini pendidikan seksualitas komprehensif atau CSE. Bahasanya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kalau di Indonesia pakainya istilahnya itu CSE. Kemudian apalagi Bu rekomendasinya terkait dengan antenatal, kemudian intrapartum itu apa? Antenatal apa antenatal? Antenatal. Apa nih? Pernah denger dong? Antenatal apa antenatal? Antenatal? Ante itu sebelum. Natal apa Natal? Apa Berliana? Natal apa Natal? Ada suaranya. Ulangi ya Berli. Kelahiran. Suaranya yang gremeng. Oke, ante Natal. Berarti sebelum kelahiran. Jadi pada saat masa apa? Antenatal. Masa apa antenatal? Antenatal masa apa? Masa kehamilan. Masa kehamilan. Oke. Nanti kamu tak dongengin, tak kira nggak ada suaranya tidur semua. Interaktif ya. Antenatal kehamilan. Kalau intrapartum, intra, intra itu apa? Intrapartum, masa partum itu partum itu persalinan. Intra pada masa persalinan. Kalau postnatal, pos pos itu se tadi kalau antes belum. Kalau postnatal berarti apa? Setelah. Setelah apa, Elma? Setelah kelahiran. Oke, setelah kelahiran. Berarti masa apa? Kalau setelah lahir, Nifas. masa nifas, betul. Ya, jadi, loh Bu, di remaja kok ada antenatal, persalinan, sama nifas ya Bu? Asuhannya. Nah, ini diperuntukkan untuk siapa? Remaja juga gitu. Emang ada, loh Bu, emang ada remaja yang hamil? Nah, ini juga kita memfasilitasi bagi remaja yang hamil. Jadi bagaimana asuhan kehamilannya, masa bersalin dan juga nifas gitu. Ya. Lalu apalagi pencegahan kekerasan seksual pada remaja, safe abortion care, ya, jadi ini pelayanan aborsi yang aman gitu.
Lalu STIs prevention and care. Apa nih? Ada yang tahu nggak? STIs prevention and care. STIs itu S itu sexual transmitted infection. Ya, jadi dia infeksi menular seksual. Seksual. Oke, jadi di sini dibahas tentang bagaimana perawatan dan pencegahan IMS. Ya. Lalu HIV prevention, HIV juga pencegahan HIV dan juga asuhannya, pencegahan praktek tradisional yang berbahaya. Aktivitas fisik sama nutrisi. Ada gambaran nggak tentang pencegahan praktek tradisional yang berbahaya pada remaja? Pernah tahu nggak kalian? Budaya yang ada hubungannya sama kemarin yang di apa? Sosioantro. Pernah nggak kalian menemui praktek-praktek berbahaya, praktek tradisional yang berbahaya pada remaja? Anak remaja perempuan. Apa kira-kira? Pernah tahu nggak praktek yang berbahaya? Contohnya misalnya apa? Female genital mutilation. Apa itu? Female genital mutilation. Pernah dengar ini? Sunat perempuan. Pernah Oh, Ibu yang dipotong tuba fallopinya itu ya kok tuh Ibu? buffalopinya? Bukan. Nah, Bukan. ini genital Klitorisnya, itu. Bu. Oh, klitorisnya gitu ya. Itu yang dipotong. Nah, itu biasanya apa? Biasanya ada praktek-praktek tradisional itu dilakukan pada bayi perempuan. Nah, akhirnya dampaknya ke apa? Dampaknya sampai dia dewasa gitu. Ya, itu salah satunya. Nanti kita bahas. Lalu aktivitas fisik dan juga nutrisi juga ada rekomendasi gitu ya. Bagaimana evidence base-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini mungkin kalau di masalah remaja kalian kan udah pelajari ya bahwa salah satu masalah remaja itu adalah apa? Seks, seks pranikah. Nah, kalau seks pranikah apa dampaknya? Hamil di luar nikah, Bu. Hamil di luar nikah. Oke. Seks di luar nikah. Ada juga nih yang dia hamil di dalam nikah, tetapi dia menikahnya apa? Menikahnya Menurut terlalu awal atau melakukan pernikahan dini sehingga terjadi ini kehamilan dini. Jadi kehamilan dini ini bisa terjadi. Di sini nggak ada yang namanya dini kan ya? Nggak ada ya dini. Ya, dini ini kehamilannya bukan kehamilannya dini. Dulu ada ya sinetron namanya pernikahan dini. Sampai sekarang dibikin menjadi series. Nah, pernikahan dini harusnya tidak terjadi. Nah, remaja pada saat kehamilan dini itu bisa karena apa? Bisa karena dia pertama melakukan seks pranikah. Ada juga yang dia hamil karena dia nikah dini. Nah, nikah dini kok bisa ya dia nikah dini? Bisa juga karena apa? Bu, nikah dini iya bisa karena dia MBA. Biasanya apa fenomenanya yang ada di masyarakat? Ada juga yang misalnya dia remaja dinikahkan sama orang tuanya. Masih ada nggak? Mungkin kalian nemuin nggak di tempat kalian? Atau mungkin teman kalian? Gitu. Oke. Putri itu yang di Mandar bukan? Bukan. Nadia ya yang. Kalau Putri itu bukan luar Jawa. Putri Violin itu orang mana tuh? saya orang Tanjung Pinang, Bu. Tanjung Pinang. Kalau yang Mandar si Nadia ya, ini Tanjung Pinang. Ada nggak di Tanjung Pinang violin? Yang
itu nikah dini atau Gimana, Bu? ada nggak di Tanjung Pinang? Mungkin temenmu atau kamu melihat fenomena kalau remaja perempuan udah misalnya udah akil balik nih, udah menstruasi terus dinikahkan sama orang tuanya. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, Bu, kecuali kalau kasus hamil di luar nikah gitu, Bu. Oh, MBA terus dikawinin gitu. Ternyata memang kadang di suku-suku tertentu atau biasanya yang masih ini ya uh, dia tradisional begitu, bahkan ini dia orang tuanya itu masih melakukan itu gitu. Jadi kalau anaknya udah remaja ya perempuan, anak perempuannya itu udah akil balik biasanya menstruasi gitu, dia menikahkan anak. Bisa juga karena bisa juga karena adat budaya, kadang karena juga status sosial ekonomi gitu ya, karena dia kayak udah beban ekonominya sudah tidak bisa, jadi anaknya dinikahkan aja gitu. Gitu ada seperti itu ya. Mungkin kalian seringnya juga lihat itu kayak di film-film ya, ya itu juga berbasis juga memang realitanya memang ada juga begitu. Nah di sini untuk mencegah ya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Nah, kita mencegah dulu nih adanya kehamilan dini dan luaran. Caranya gimana? Kalau mencegah kehamilan dini, kita mencegah ininya dong, penyebabnya. Gitu ya. Mencegah penyebabnya dari mana? Nah, ya, harapannya, nah ini kita bisa enforce law and policies to prohibit marriage of girl before uh, 18 years of age. Apa nih? Jadi udah mulai ada policy, aturan ya tentang apa? Mencegah pernikahan dini, pernikahan sebelum 18 tahun gitu ya. Tahu nggak? Ini kan kemarin udah ini, kalian udah belajar tentang undang-undang perkawinan ya? Ada? Udah. Violin sampai gini, diingat-ingat, kira-kira di dinding ada nggak ya jawabannya? Ada nggak? Yang lainnya ada nggak? Aturan, kebijakan. Kalau setahu kalian, ini peraturannya apa kalau di undang-undang perkawinan? Paling nggak usia menikah itu berapa tahun sih? 20. Berapa nih jam 20? Iya, Ibu, 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ada lagi? 21. 21. Oke. Itu ini Bu, harapan saya nanti 21 tahun. Ada lagi Kak? Undang-undang perkawinan kan udah ya? Udah harusnya udah dong. Di konsep udah ya? Lupa, nggak tahu. Kalau di undang-undang perkawinan itu usia menikah sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau di undang-undang perkawinan itu usia untuk menikah ya minimal untuk perempuan itu 19 tahun. Minimal ya. Nah, realitanya gimana? Realitanya gimana? Kalau yang kalian ketahui, pernah menemukan nggak? Banyak nggak yang kurang dari 19 tahun menikah? Ada? Banyak, Ibu. Banyak Bu. juga gitu. Bahkan yang Ada. biasanya misalnya nih ya, misalnya dia kasusnya MBA gitu ya, hamil duluan gitu ya. Nah, itu biasanya dia usianya diapain?
dituain Bu gitu. Nah, itu memang realitanya akhirnya seperti itu. Banyak yang melakukan dispensasi nikah karena itu tadi, karena misalnya kondisinya dia sudah hamil gitu ya dan mau menikah. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, berarti apa, Bu? Kita harus cegah nih biar dia nggak hamil dini, hamil di luar nikah, ya, ataupun misalnya hamil pada saat remaja. Ya kita perlu untuk memberikan ini advokasi namanya. Ya, advokasi kepada siapa? Ya, kepada pemangku kepentingan, pembuat kebijakan gitu. Nah, untuk tidak hanya memformulakan ya, sebenarnya undang-undangnya ada, tetapi implementasinya itu juga perlu berbagai pihak untuk pelaksanaannya gitu ya. Sebenarnya di aturan 19 tahun, nah, tetapi pelaksanaannya masih banyak yang enggak minimal 19 tahun gitu ya. Oke, dan juga selain advokasi, kita juga perlu edukasi. Edukasinya ke siapa? Edukasinya ke sasarannya langsung, ke remajanya, dan juga kepada lingkungannya, termasuk orang tuanya, gitu ya. Edukasinya itu. Nah, terkait apa lagi nih? Terkait juga dengan meningkatkan jenjang pendidikan, gitu. Nah, biasanya kalau anak perempuan ya dia nggak misalnya nih kayak kalian gitu ya, ada nggak yang diancam mungkin orang tuanya, kamu kalau nggak kuliah nanti aku nikahin, ada nggak yang diancam gitu, ya udah Bu, saya mending kuliah aja Bu daripada ntar dinikahkan orang tua gitu ya gitu. Nah, meningkatkan jenjang pendidikan formal maupun non formal sehingga dia memiliki apa nanti perkembangan peningkatan aktualisasi dirinya gitu. Jadi perkembangan dirinya, kualitas dirinya sehingga dia nanti bisa menjadi individu yang nanti proper memiliki penghasilan sendiri gitu ya, itu. Dan nanti pada saat dia secara finansial, mental, secara fisik sudah siap menikah, nah itu udah waktunya menikah begitu. Oke, ya. Itu. Jadi advokasi, edukasi, pemberdayaan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Bu, kenapa sih kok perlu dicegah? Ya, karena di sini luaran reproduksi ya pada saat kehamilan remaja biasanya luaran reproduksinya rendah dan ini sering terjadi di negara berkembang. Luaran reproduksi rendah yang bagaimana? Misalnya, kebanyakan kehamilan remaja, nah itu dampaknya dia kalau melahirkan anaknya jadi BBLR, ya berat badan lahirnya rendah, gitu. Kalau rendah nanti apa? Potensi resiko terjadi stunting pada bayi. Nah, kualitas generasinya menurun. Gitu. Ya, dan juga yang lainnya. Nah, itu jadi harus kita cegah gitu ya dengan usia yang wajar ya minimal 19 tahun dan juga dengan kondisi ya, status kesehatan reproduksinya dalam kondisi yang baik gitu. Makanya pada program rematri kan juga iya kita mencegah juga supaya remaja itu nggak anemia, nanti calon ibu dia tidak anemia dengan memberikan suplementasi besi. Nah itu juga kita mencegah terjadinya luaran reproduksi yang rendah ini ya itu. Jadi diharapkan ya semua disiapkan ya, jadi remajanya disiapkan, nanti dia kan juga akan menjadi ibu calon ibu hamil gitu ya. Tuh. Ini persiapannya nggak hanya untuk mereka, tetapi paling nggak kalian ya sebelum jadi provider ini kan kalian juga remaja jatin semua nih ya. Gitu. Jadi kalian harus aware juga terhadap diri kalian dan juga nanti mengedukasikannya kepada klien ya. Ini loh. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Bu, tadi kehamilan yang tidak diinginkan pakai edukasi. Nah, ini pakai kontrasepsi. Bu, ini bukannya masih kontroversial? Iya, di negara timur ya.
Nah, ini memang karena saya mengambil secara global ya di rekomendasi WHO yang ada. Nah, di situ memang pengaplikasiannya ya memang untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, idealnya itu adalah abstinen atau tidak melakukan hubungan seks pranikah. Ya. Nah, apabila itu terjadi, ya perilaku seks pranikah itu harapannya ya dia harus pakainya paling nggak pakai kontrasepsi untuk mencegah apa? Mencegah supaya tidak terkena penyakit menular seksual, pakai kondom, gitu. Nah, itu. Nah, ini biasanya memang edukasi kalau di negara barat ya. Bahkan banyak ya remaja-remaja di sana dia juga melakukan perilaku seks pranikah gitu sehingga ini akhirnya yang harus digunakan gitu supaya dia tidak mengalami kehamilan gitu. Ya meskipun memang ini menjadi kontroversi ya bertolak belakang misalnya dengan religi dengan agama kepercayaan yang dianut. Tapi memang yang harus kita tanamkan, yang pertama adalah abstinensia itu atau tidak melakukan hubungan seks itu adalah yang ideal, yang harus dilakukan. Jadi edukasi itu, gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu untuk mengantisipasi, ya, apabila dibutuhkan adalah penggunaan kontrasepsi pada remaja, gitu. Nah, di sini berarti di apa yang harus diberikan? Ini pendidikan kesehatan reproduksi seksualitas yang komprehensif gitu. Bu, bukannya nanti pendidikan itu malah meningkatkan. Kayaknya kalau dikasih edukasi dia malah ngerti, ntar malah coba-coba, Bu. Nah, salah gitu ya. Justru remaja itu kalau dia udah benar-benar paham, udah ngerti, nah di sini di pendidikan yang komprehensif ini banyak hal yang diajarkan. Ya, tentang apa saja, langsung ya, ini mumpung dibahas. Nah, jadi di sini, bentar. Oke, nah di sini jadi komprehensif ya. Kita nggak ngajarin pendidikan seks itu nggak ngajarin tentang hubungan seksual, tidak gitu. Tetapi kita menanamkan tentang banyak hal. Misalnya pendidikan seksual itu apa saja sih? Nah, kita kasih edukasi remaja itu tentang apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia alami, perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Misalnya nih, kan dia sebelumnya anak-anak. Kemudian kayak misalnya kalian ya jadi remaja, pasti ada pikiran loh, kok sekarang jadi punya payudara, kok sekarang tambah cantik gitu ya, ya. Karena ada masanya, terus udah mulai, pengen dandan gitu. Kalau nggak pede nanti kalau misalnya keluar pakai baju yang ini nanti apa terus udah merasa malu nanti ada cowok yang aku taksir misalnya lah di depannya, nah kayak gitu. Nah itu remaja itu kita kasih edukasi untuk mengerti ya memang memang ada perubahan itu gitu. Nah di sini mereka harus paham perubahan yang dia alami itu bagaimana menyikapinya gitu ya, tidak menjadi perilaku yang akhirnya perilaku yang menyimpang atau perilaku negatif gitu, tetapi dia bisa apa memahami perkembangan dirinya dengan baik ya begitu. Oke, kemudian dari sisi kognitif, emosional, sosial terkait seksualitas, Bu, emang wajar ya Bu kalau misalnya remaja nih ada dorongan seksual, senang sama lawan jenis itu wajar gitu ya. Nah, tetapi dia harus tahu apabila dorongan seksualnya muncul gitu. Nah, dia harus tahu batasannya dan dia harus tahu bisa meregulasi itu untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas ya, misalnya sampai melakukan hubungan seksual gitu. Nah, itu berarti perlu apa? Kita perlu untuk memberikan edukasi gitu ya. Jangan misalnya bodoh-bodohan nanti akhirnya biasanya akhirnya terlena, akhirnya ikut-ikutan karena kebiasaannya remaja begitu. Karena pergaulan, akhirnya dia wah nggak keren kamu kalau nggak ikut, kalau nggak ngedrags misalnya, nggak keren kamu kalau nggak hubungan seks pranikah misalnya. Nah padahal itu dia nggak ngerti, nggak mikir dampaknya ke depannya kayak gimana.
Nah, di pendidikan seks komprehensif ini, di CSE ini dibekali ya semua hal itu. Dan juga di sini remaja belajari ya, kita berdayakan untuk memahami ya, konsekuensinya, resikonya gitu. Sehingga kalau dia udah paham, dia mulai berpikir ya, ada proses bertanggung jawab untuk mengambil keputusan gitu, mempertimbangkan nah misalnya pilihannya ya, apa yang akan dia lakukan sehingga dia bisa untuk memutuskan yang baik untuk dirinya maupun orang lain ya. Misalnya kalau dia mau melakukan hal misalnya eh, mau ini misalnya melakukan perilaku seks pranikah, dia juga pertimbangannya untuk dirinya sendiri. Oh, enggak ah, itu bahaya, nanti bisa kena penyakit seks, bisa nanti hamil, atau misalnya bisa juga nanti berbahaya juga untuk orang lain gitu ya. Dan juga dia mempertimbangkan aspek ke depannya. Nah, nanti gimana kalau misalnya ini aku nanti apa namanya? Kalau aku hamil, nanti aku nggak sekolah, nanti masa depannya jadinya apa ya, suram gitu. Nah, itu dia akhirnya mempertimbangkan itu. Ya. Nah, di sini dari tujuan memberikan pendidikan ini juga mengembangkan hubungan sosial seksual yang saling menghormati. Nah, di sini hubungan sosial dan seksual ini tidak hanya bahasanya itu adalah seksual itu hubungan seks ya, gitu. Nah, tetapi hubungan seksual ini juga bagaimana menempatkan diri misalnya perempuan dengan lawan jenisnya, laki-laki dan perempuan ya, dengan hubungan sosial yang baik, hubungan sosial yang sehat gitu. Jadi saling menghormati. Misalnya biasanya kalau remaja gitu ya, lagi menstruasi gitu ya, cewek misalnya lagi menstruasi. Nah, cowok itu juga harus tahu juga kalau perempuan itu juga mengalami menstruasi gitu ya. Biasanya kalau yang sering tuh kalau di sekolah ya, terus tembus gitu. Nah, biasanya diolok-olok gitu kan. Nah, ya sama cowok-cowok gitu. Nah, gitu. Nah, ini juga mengembangkan, ini edukasi ini nggak hanya buat perempuan ya, tapi buat laki-laki juga. Gitu. Remaja laki-laki maupun perempuan. Jadi remaja laki-laki itu juga harus dikasih edukasi ya, bahwa perubahan yang terjadi begini, bagaimana dia menghormati juga ya, apa namanya, lawan jenisnya, dia juga menghormati apa namanya, kebutuhannya gitu gitu. Jadi bahasanya jadi nanti ini kalau laki-laki jadi laki-lakinya bisa laki-laki gentle gitu ya, bisa diandalkan dan bertanggung jawab gitu. Nah, itu gitu. Nah, kemudian juga memahami memastikan hak reproduksi sepanjang hidup mereka terlindungi. Nah, di sini terkait dengan hak reproduksi. Ya, oke. Hak reproduksi itu nanti kalian pelajari ada di kesehatan reproduksi ya. Tapi secara umum saja, misalnya hak reproduksi itu terkait dengan misalnya kapan dia mau menikah, kapan dia mau punya anak, begitu gitu ya. Nah, ini kita kasih gambaran gitu. Misalnya dikasih juga ya Bu edukasi tentang ini usia yang wajar, usia yang pas ideal untuk menikah misalnya. Di mana dari sisi kesiapan dari sisi sistem reproduksi, kesiapan mental, emosional gitu sudah cukup. Nah, ini kita juga perlu bekali itu gitu ya. Nah, itu tadi ini pendidikan kespro dan seksualitas komprehensif. Nah, di sini ternyata dari hasil risetnya, pada saat kita ngasih pengetahuan yang komprehensif, akhirnya remajanya justru dia ngerti informasinya komplit. Kadang malah dia akhirnya malah nggak penasaran karena udah ngerti, paham gitu. Jadi bahasanya informasinya bukan, kalau informasi tentang pendidikan seks bukan apa dasar dia dari pornografi, bukan gitu ya, tetapi kita memberikan
materi edukasi yang memang dibutuhkan oleh remaja. Kita buka. Biasanya mereka itu karena penasaran aja gitu ya, karena nggak ngerti. Nah, justru di sini di pendidikan yang komprehensif ini akhirnya ini ya kalau kalian lihat dari ilustrasinya ya. Nah, justru ini kan kalau dari ilustrasinya kan bilang ini, would sex education encourage our children to have sex? Loh, kalau dikasih pendidikan seks bukannya nanti malah apa kayak kayak memantik mereka untuk have sex gitu, untuk berhubungan seks. Nah, justru enggak. No, sexuality education itu justru enggak meningkatkan apa aktivitas seksual yang lebih dini, enggak. Justru di sini remaja ya. Remaja ini kalau dikategorikan klasifikasi umur sebenarnya juga masih masuk anak-anak ya. Anak-anak juga. Nah, ini butuh informasi yang tepat, yang baik gitu untuk dia membuat keputusan-keputusan yang baik dan healthy dan sehat gitu. Ya, dan ternyata di sini sesuai evidence-nya kalau pengetahuan sikap remajanya itu baik gitu ya. Nah, ini justru malah menunda. Jadi dia malah berpikir akhirnya enggak mau aku kalau nanti hubungan seks penunda hubungan seks. Jadi dia nggak mau have sex, nggak mau hubungan seks pranikah. Kenapa? Karena dia menghormati gitu ya. Menghormati proses itu, menghormati bahwa hubungan seks itu adalah ya pada saat pada saat sudah resmi, sudah melalui ikatan suci pernikahan gitu ya. Jadi bahwa hubungan seks itu sakral dan dilakukan pada saat setelah menikah gitu. Nah, itu yang akhirnya terpatri ya pada remaja-remaja yang berdaya gitu, dan memahami tentang pengetahuan pendidikan seks yang komprehensif ini gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini memang ada beberapa poin ya, agak banyak memang. Ada yang ditanyakan di situ? Bisa dipahami? Belum, Ibu. Bisa ya? Bisa, Oke. insya Allah. Oke. Selanjutnya adalah pencegahan kekerasan seks pada remaja. Nah, ini sebenarnya kata ya, kemarin udah saya sudah bahas singkat mungkin ya. Nah, di sini memang masalah remaja itu kan berkaitan dengan itu. Nah, pencegahan kekerasan seks itu hubungannya dengan apa? Biasanya hubungannya dengan self esteem, hubungannya dengan keberanian diri, harga diri dia, kemudian hubungannya dengan bagaimana dia kemampuan asertifnya. Kemampuan asertif itu kemampuan untuk dia memiliki rasa percaya diri, kemampuan untuk menolak apabila ada seseorang yang melakukan hal menganiaya dia, menyakiti dia, hal yang menyimpang gitu. Nah, itu dia bisa say no atau say untuk menolak gitu ya. Nah, kadang kekerasan seksual itu sering terjadi karena dia nggak berdaya gitu. Misalnya remaja-remaja yang dia korban bullying gitu ya. Dia kayak udah minder. Nah, itu juga potensi resiko dia untuk mengalami kekerasan juga cukup tinggi gitu ya. Sehingga nah ini perlu nih kita untuk memberdayakan mereka ya, memberdayakan mereka supaya dia ini building their self esteem. Nah, dia lebih percaya diri, harga dirinya naik gitu ya. Dibangun. Caranya apa ya? Kita latih, kita berdayakan. Oke, kemampuan komunikasi, negosiasi gitu. Improving their link to social network and their ability to obtain social support gitu. Jadi dia kita bangun juga lingkungan sosialnya gitu ya. Nah, ini self esteem, percaya diri. Makanya saya juga pengen tuh kayak kalian itu juga ayo jadi bidan nanti juga harus growing self esteemnya kalau mau ngasih KIE ya. Jadi kamu harus yuk mulai belajar ngomong, mengemukakan pendapat gitu ya. Cepat merespon gitu.
itu gitu ya. Ya, Bu, emang ini Bu susah loh Bu gitu mengemukakan pendapat, ngomong di depan umum. Iya sama. Saya pun juga demikian dulu. Kayaknya, aduh males gitu mau ngomong. Ada kecenderungan memang begitu gitu ya. Ada di tipe kepribadian tertentu. Tetapi memang sudah kebutuhannya, ya kita perlu untuk apa? Melatih gitu ya. Gitu. Nah, jadi pendidikan keterampilan. Di sini perlu kita kasih pendidikan keterampilan hidup sehat, pemberdayaan dan advokasi. Nah, ini BKHS kan kemarin udah ya di materi yang sebelumnya. Oke. Dan juga kita pencegahan kekerasan seksual itu juga ini terkait dengan kekerasan seks yang dialami remaja itu kan bisa karena karena orang terdekat maupun kekerasan seks itu terjadi pada yang dilakukan oleh pacarnya misalnya atau temannya gitu. Nah, sehingga di sini memang untuk mengurangi itu tadi ya, edukasi, advokasi, pemberdayaan, dan juga kalau misalnya sudah mengalami, itu kita butuh untuk pendampingan nih, ya, pendampingan supaya mendapatkan akses pelayanan yang sesuai. Oke, nah ini safe abortion care. Ini memang kalau di Bu, emangnya boleh ya Bu aborsi? Nah, di sini kenapa Pak ada safe abortion, aborsi yang aman gitu. Nah, sebenarnya eh, indikasi untuk melakukan aborsi itu bisa apabila ada indikasi medis gitu ya. Bukan karena keinginan dari ini, bukan karena keinginan misalnya Bu karena hamilnya di luar nikah maunya aborsi aja, nggak boleh. Itu aborsi ilegal. Ya, yang dilakukan itu praktek ilegal. Ada juga nakes yang melakukan itu, ya. Tapi itu menyalahi hukum, ya. Nah, kalau pelayanan ini yang dimaksud safe abortion ini, ya ini memang aborsi yang karena ada indikasi medis, gitu ya, atau dengan kasus-kasus tertentu, gitu. Nah, biasanya ada pertimbangan-pertimbangan khusus, gitu ya. Misalnya juga korban dari ini ya korban perkosaan gitu dan juga biasanya dilihat juga dari usia kehamilannya gitu ya. Nah, tetapi itu harus dilihat ya kasusnya, indikasinya. Nah, kalau dilakukan aborsi ya harus di pelayanan yang memang ini apa namanya? Pelayanan yang safe abortion care gitu ya. Aborsi yang aman. Yang di mana di sana ya karena indikasi medis, bukan karena praktek aborsi yang ilegal begitu. Ya. Tuh, seringnya remaja-remaja yang diambil di luar nikah kan cari ya gimana caranya aborsi, tapi nggak aman. Padahal resikonya tinggi, dia mengalami perdarahan hebat sampai kematian itu apabila melakukan aborsi yang tidak aman. Nah, gimana caranya? Kita advokasi, kita kasih informasi KIE. Nah, akses pelayanan safe abortion ini ya biasanya ya ada di rumah sakit gitu ya. Itu. Nah, tetapi dengan indikasi tadi ada indikasi medis ya untuk melakukannya. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk selanjutnya, nah ini apabila remajanya mengalami kehamilan. Nah, di sini rekomendasinya ini juga perlu kita kasih KIE ya. Kalau nanti bersalin di nakes di fasilitas kesehatan yang memadai gitu ya. Jangan misalnya nanti melahirkannya di dukun atau misalnya melahirkannya di kelas gitu ya. Nah, ini biasanya nah, harapannya kan remaja-remaja yang hamil. Nah, itu dia bisa diketahui statusnya, nggak di apa namanya, nggak disembunyikan. Kenapa? Ya, kalau misalnya disembunyikan, kehamilannya tidak terpantau, dia ya,
kemudian dari sisi nutrisi dan lain sebagainya dia eh, kehamilannya itu tidak diinginkan, nanti potensinya outputnya atau luarannya bayinya nanti jadinya misalnya bayinya lahirnya kurang, kemudian bahkan misalnya terjadi kelainan bawaan, begitu ya. Nah itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau misalnya ada remaja yang ada kemungkinan hamil, ya harapannya bisa kita ketahui dari awal gitu supaya uh, bisa bisa dikawal ya didampingi itu pada proses kehamilannya ya begitu. Kalau misalnya ada antisipasi gawat darurat itu juga ada gitu ya. Kita kasih edukasinya. Dan juga akses pelayanan kesehatan pada remaja hamil. Nah ini kemarin kan sempat ya saya ngobrol. Ya memang akses pelayanan kesehatan itu nggak hanya untuk remaja gitu, tetapi untuk semuanya. Nah kalau misalnya ada remaja hamil, nah ibu bidan harus paham gitu ya, dan tahu bagaimana menyesuaikan gitu, bagaimana menghandle remaja itu gitu, karena beda pendampingannya beda. Jadi kayak anak mau punya anak gitu ya. Jadi harus telaten juga bedanya. Oke, nah kalau misalnya dia hamil, ada pasangan, nah pasangannya juga dilibatkan si remajanya itu, gitu ya, untuk mendapatkan edukasi, kemudian mendapatkan juga kalau misalnya ada tanda-tanda sign tanda bahaya kedaruratan pada saat kehamilan, gitu ya. Dan harapannya kalau memang dia memang udah hamil, ya terpantau dan kondisi kehamilannya bisa normal, nanti melahirkannya bisa normal dan lancar gitu. Harapannya itu. Oke, selanjutnya adalah pencegahan IMS. Nah, ini kaitannya sama tadi. Jadi seks pranikah, perilaku seks pranikah itu bisa menyebabkan IMS. Kalau ada IMS pada remaja, nah ini memang apa ya? Memang cukup dilematis. Kayak misalnya remaja tuh mau periksa gimana sih, malu gitu ya. Nah, di sini di sini memang pencegahan dan pelayanan ini have been shown to be effective implementation of prevention. Jadi penyediaan akses pelayanan kesehatan ya itu penting diberikan pada remaja gitu ya. Nah, karena IMS ini juga masalah yang penting di mana perempuan ya remaja perempuan itu memiliki ini kerentanan ya resiko pada biologisnya itu daripada remaja kepada perempuan dewasa. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa remaja itu kan dari sistem reproduksinya dia belum matang gitu ya. Nih immaturity of the cervical mucus gitu. Nah, sehingga karena dia belum matang, belum imatur, itu kemungkinan untuk mengalami IMS juga semakin meningkat gitu ya. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Oke, kemudian sehingga apa nih strategi sama aksesnya? Nah, salah satunya untuk scale up manajemen kasus IMS. Nah, ini juga ada imunisasi yang diberikan adalah imunisasi HPV. Ada yang pernah dengar nggak imunisasi HPV? Atau mungkin ada yang dulu sempat nggak ya? SD. Jadi anak-anak SD remaja gitu diberikan imunisasi HPV. Ada yang tahu nggak? Enggak, Ada yang Ibu. tahu? Enggak. Enggak tahu ya. Oke. Nah, ini
Imunisasi HPV itu untuk mencegah kanker serviks gitu ya. Nah, ini program ini diinisiasi tapi masih belum diimplementasikan secara nasional, ada di beberapa daerah gitu ya. Sudah mengaplikasikan jadi untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, itu diberikan imunisasi HPV gitu ya. Pada siapa? Pada remaja, pada anak-anak SD usia 9, 10 sampai 12 tahun gitu. Oke. Nah, itu untuk mencegah kanker serviks. Selain mencegah kanker serviks, jadi juga dia untuk ini mencegah terjadinya IMS gitu ya. Biasanya IMS itu salah satunya dia disebabkan karena HPV. HPV itu human papilloma virus. Virus human papilloma gitu ya, disebabkan oleh virus ini gitu, sehingga dibutuhkan vaksinasi ini gitu. Nah, memang pada saat ketersediaannya ya seringkali remaja ya dihadapkan dengan hambatan-hambatan yang misalnya stigma, malu, nggak punya duit gitu ya. Terus juga nggak pede kalau mau memeriksakan diri, takut dihujat gitu ya. Nah, itu oleh karena itu memang pelayanan yang youth friendly itu penting untuk diberikan kepada remaja. HIV pun demikian gitu ya. Jadi kita perlu untuk memberikan remaja pengetahuan tentang pencegahan HIV. Nah, biasanya impact-nya dari seks pranikah, dari perilaku-perilaku yang beresiko potensi untuk terkena HIV pada remaja itu tinggi. Apa? Misalnya itu seks pranikah, berhubungan seks tanpa kondom, kemudian ngedrugs, ya, atau menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik. Nah, itu potensi untuk mengalami HIV-nya tinggi. Kenapa? Karena ganti-ganti. Atau misalnya, oh ini tren Bu, jadi harus pakai tato. Nah, tato itu juga, menggunakan tato itu juga potensi untuk terkena HIV apabila tidak higienis ya, dipakai berulang-ulang untuk orang gantian gitu kan. Gitu. Itu juga bisa. Sehingga ini penting ya untuk diedukasikan tentang pencegahan IMS dan juga HIV itu pada remaja gitu. Kalau misalnya udah kena HIV Bu, gimana? Ya, berarti kita perlu untuk memberikan pelayanan seperti ketersediaan obat ini antiretroviral juga gitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dia. Itu. Oke. Kemudian ini pencegahan praktek tradisional yang berbahaya. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan sekilas. Nah, apa aja sih praktek yang berbahaya itu? Misalnya female genital mutilation, sunat perempuan tadi. Lalu ini pernikahan dini. Nah, ini juga praktek tradisional yang berbahaya. Kenapa? Ya, karena resikonya juga dampak yang dialami oleh remaja tinggi. Female infanticide. Female infanticide itu adalah, ini zaman dulu ya. Kalau mungkin kalian pernah belajar dulu di zaman jahiliyah, zaman sebelum itu ya Rasulullah jahiliyah. Kalau di negara Arab, kalau ada bayi perempuan itu dibunuh. Ya. Nah, ini namanya female infanticide. Di beberapa mungkin ya sekarang ini mungkin di suku yang di ya pelosok mungkin ya gitu, mungkin masih ada yang melakukan female infanticide gitu. Kalau dulu kan zaman jahiliyah ya, kalau bayi perempuan dibunuh. Nah, ini juga praktik berbahaya ya. Terus menstrual stigma, nah masih juga ada stigma kalau pada perempuan menstruasi, dan juga nutritional practice. Nah, ini terkait dengan praktek-praktek nutrisi, pengelolaan nutrisi di mana misalnya nih, wah kalau anak perempuan udah makannya nggak usah banyak-banyak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini misalnya.
Nah, sehingga kebutuhan nutrisinya akhirnya nggak terpenuhi, gitu ya. Atau misalnya nih, di satu keluarga misalnya, kalau perempuan ya harus ngalah, nanti yang dikasih ikan, dikasih lauk, itu yang anak laki-laki sama bapaknya aja, gitu. Nah, itu juga ada, gitu ya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga kebutuhan nutrisinya nggak terpenuhi. Padahal remaja perempuan itu makronutrien sama mikronya, zat besinya itu kebutuhannya lebih tinggi daripada remaja laki-laki. Gitu. Ya, nah ini makanya kita perlu nih untuk mencegah. Nah, caranya gimana? Nah, ini rekomendasinya ya kita memang butuh untuk melakukan pemberdayaan, butuh edukasi, advokasi ya tentang ini kepada siapa? Nah, kepada ini kebetulan ini aneh ya. Kalau settingnya ini India ya. Di India itu kan bahkan ada ininya ya, ada seriesnya itu yang di Antv, Antv itu Andini itu. Nah itu kan pernikahan dini. Padahal banyak juga ya film-film seriesnya. Nah itu memang prakteknya di sana masih sering itu untuk menikahkan anaknya. Kalau sudah oh, bahasanya kalau sudah balik gitu ya, udah menstruasi berarti sudah menikah. Nah di sini kan ada percakapan ya, jadi ada percakapan. Ya. Girls need time to grow up before they become wife and mothers gitu. Jadi remaja perempuan itu butuh waktu untuk tumbuh ya, untuk menyiapkan secara fisik, mentalnya ya sebelum menjadi istri atau ibu gitu ya. Gitu. Nah, ini kan ada yang memang kalangan dulu bilang udah dinikahin aja. Nah, bahkan ini, loh, tapi kan Dini itu tradisi. Masa kita mau berubah gitu ya? Ya, ada yang bilang, nah ini kan sudah beda perkembangan zamannya gitu ya. Harusnya tradisi kita juga iya gitu. Karena kalau dilihat dampaknya, itu dampak negatifnya lebih banyak, lebih besar daripada positifnya gitu ya. Banyak membahayakan gitu. Nah, I agree, we must support outdoor ya. Jadi di sini ada percakapan. Akhirnya, oke, setuju. Kita harus mensupport supaya remaja-remaja perempuan itu meningkatkan pendidikannya, sekolah, kuliah gitu. Dan they can stand on their own to feed. Jadi dia bisa berdikari, bisa mandiri ya di atas dua kakinya itu maksudnya bisa mandiri gitu. Jadi kita nggak bergantung, bisa independen itu. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang mau ngasih pendapat tentang ini? Mungkin di tempat kalian ada Bu, atau misalnya aku pengen tahu pendapat kalian ya tentang nikah dini. Salah satunya nih ya praktek, mungkin praktek ini, praktek nikah dini. Coba aku pengen tahu pendapat kalian. Gantian dong, biar aku ada jedanya. Ya, menurut kalian gimana? Ini tadi kan ada position. Menurut kalian nikah dini bagaimana? Ya, silakan. Berliana mungkin kayaknya udah ngomong-ngomong gitu. Ya, siapa? Janet mungkin, Elma, atau yang lainnya. Pendapat-pendapat ya. Ngobrol, kita ngobrol. Yang lainnya tidur ini. Cantika mana Cantika? Christine,
Lakuisa, Salsabila, Adelia, Anavira, turu kabeh ya kan. Ayo, violin. Cantika. Gimana, Bu? Gimana, Bu, lo kan, tas tangi. Ya, aku pengen tahu pendapat kalian tentang ini tadi. Praktek tradisional berbahaya. Atau misalnya pendapat kalian tentang pernikahan dini deh. Yuk, pendapat kalian tentang nikah dini. Ada positifnya, ada negatifnya, Ibu. Oh, Nizam. Oke. Positifnya apa? Zam, negatifnya apa? Atau kemukakan deh pendapatnya dulu. Kalau misalnya nikah muda itu kan rata-rata umur 19 ke bawah kan, Bu. Nanti kalau anaknya udah gede itu orang tuanya masih 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 imut. mampu buat kerja itu. Jadi buat ekonomi itu lumayan apa ya, nggak ngoyo gitu loh, Bu. Apa sih namanya? Oh, Itu gitu. sih. Ya, Terus, kalau negatifnya biasanya kan anak seumuran itu apa ya, seumuran 19 ke bawah itu kan masih mau senang-senang kan, Bu. Kalau mm-mm. mereka nikah dan habis nikah itu langsung punya anak, pasti mentalnya itu nggak siap gitu loh, Bu. Kalau Hmm. mereka nggak diedukasi dari awal. Oke, oke Nizam, terima kasih pendapatnya. Nikah muda sama nikah dini sama nggak? Early marriage. Nikah dini sama nikah muda. Kayak yang lain, teman-teman. Apa bedanya? Beda, Ibu. Bedanya apa? Iki Cantika apa Anissa ya sing ngomong? Cantika. Bedanya apa, Chan? Kalau pernikahan dini itu nikah yang di bawah usia kurang dari 21 tahun pada dan kurang dari 25 tahun pada pria. Kalau nikah muda itu di bawah Ya, ini vlog gak jelas. Mahasiswanya ada cowoknya juga ya. Oke, terus Cantika? Terus Cantika? Udah. Enggak langsung googling kalau Cantika ya. Ini Chan. Oke. Tadi kalau yang kita pakai yang tadi ya, kalau dari WHO ini early marriage itu kurang dari 18. Oke, kalau di undang-undang perkawinan itu kan sebenarnya yang diatur itu minimal 19 tahun gitu ya. Jadi ya kurang dari itu. Kurang dari 19 tahun, kurang dari 18 tahun itu pernikahan dini. Gitu. Kalau bahasanya kalau sebenarnya istilah aja sih, istilah yang umum. Kalau nikah muda itu bukan dini ya, tapi di usia yang muda, tetapi sudah wajar untuk usia yang memang udah ideal untuk menikah gitu. Gitu. Oke, tadi bagus tuh pendapatnya Nizam ya. Jadi paling enggak, nah aku pengennya jadi nenek tapi masih cantik, masih muda gitu. Boleh juga. Tetapi bukan nikah dini ya, gitu. Tetapi memang sudah siap gitu karena kalau kita bicara tentang kesiapan ya memang tiap individu mereka memiliki preferensi atau pilihan masing-masing gitu ya di usia berapa. Tapi paling enggak
udah tahu gitu rentangnya. Oke, kalau kita di kesehatan ya usia-usia reproduksi itu antara 20 sampai 35 tahun tuh untuk perempuan gitu ya. Jadi paling enggak itu yang perlu diketahui. Oke, terima kasih responnya. Oke, kita lanjut ke nutrisi. Ya, Bu, rekomendasinya apa sih untuk nutrisi? Nah, di sini ada sugar sama sodium gitu. Nah, ini mungkin yang agak susah gitu ya bagi remaja yang dia sukanya makan apa? Street food ya. Oke. Street food itu kaya banget akan apa? Suka nggak sama minuman-minuman kekinian gitu ya? Kalian suka nggak sama minuman yang manis, ada es seger gitu? Kalian tahu nggak intake apa gulanya Suka. itu berapa? Seneng kan ya? Gitu. Makan itu, terus minum itu, terus makannya yang apa? Kayak yang di deep frying gitu ya, yang digoreng gitu. Oke, bahasanya sebenarnya ya makanan cepat saji. Nah, nah ini perlu diperhatikan gitu ya dari asupannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari asupannya, nah ini memang kenapa sih Bu kok perlu apa diatur gitu intake-nya? Memang ya kalau pada anak remaja itu mungkin saat ini belum terasa dampaknya gitu, tetapi nanti dampak jangka panjangnya itu banyak apa resiko kesehatan yang bisa dialami gitu ya terkait dengan sugar intake ya, kelebihan konsumsi gula gitu. Ini strong recommendation ya. Jadi ini udah rekomendasi kuat gitu dari hasil penelitian. Bahkan sekarang diabetes mellitus pada anak itu sering ditemukan ya kasusnya. Terus harapannya ini. Kalau intake-nya itu paling nggak less than 10% dari total energi yang ada. Kurang dari 10% intake-nya. Ya, WHO suggest a further reduction to below 5% of total energi ya. Untuk ini juga suggest-nya harapannya paling nggak kurang juga dari 5%. Nah, di sini kalau di takarannya ya tidak lebih, kalau di takaran rumah tangga sehari nggak lebih dari 4 sendok makan ya sehari. Nah, 4 sendok makan sugar. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat gak hanya bentuknya yang gula pasir itu gitu, tetapi makanan yang lainnya gitu. Nah, kalau kalian tahu ya, misalnya minum-minuman yang ada, nah itu sugernya dari satu cup itu enggak, memang gula pasirnya mungkin cuma 2 sendok gitu ya. Ada juga kental manis yang susu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kurang kurang oke, yang kurang baik gitu ya untuk kesehatan jangka panjang. Nah, kemudian untuk sodium, tahu sodium? Sodium itu garam gitu ya. Garam kandungannya. Nah, ini eh, rekomendasinya itu tidak lebih dari 5 gram a day sok gitu. Jadi kalau di ukuran rumah tangga ya 1 sendok teh garam gitu. Nggak lebih dari itu. Kenapa? Ya karena ini kaitannya sama blood pressure ya, tekanan darah sama nanti kedepannya resiko penyakit kardiovaskuler, stroke dan jantung koroner pada saat dewasa. Nah, jadi berarti ini ya Bu, asupan nutrisi pada saat remaja itu perlu diperhatikan. Iya, karena dampak eh, kesehatan itu kan jangka panjang, biasanya baru dirasakan. Gitu. Sehingga kalau kita memiliki habit, pola hidup sehat, mulai dari saat ini juga menjadi investasi kalian ke depannya. Gitu ya, baik kita dalam mengimplementasikan asupan nutrisi maupun misalnya aktivitas atau berolahraga gitu ya. Nah, nanti ke depannya itu
akan berdampak gitu. Kalau sekarang kamu masih muda Bu, memang kan masih muda, nggak belum kurasa, tetapi kalau kalian udah mulai menerapkan, nanti dari jangka panjangnya itu akan lebih baik gitu dampaknya. Ya ibaratnya ya kalau misalnya kalian punya mesinnya dirawat gitu, tidak diberikan beban yang terlalu berat, ya, dirawat, dibersihkan, nah itu dia pasti akan lebih awet. Gitu. Oke, nah selanjutnya adalah suplementasi. Ya, nah ini terutama pada remaja perempuan. Nah, di sini memang direkomendasikan untuk memberikan suplementasi intermittent iron. Nah, suplementasi besinya yang direkomendasikan ini, ya. Jadi sebenarnya kombinasi antara nggak hanya besi aja, ada iron, folic acid, ya, 60 mg, elemental iron, jadi zat besinya 60 mg, folic acidnya kurang lebih 2,8 mg. Nah, ini dikonsumsi 1 kali dalam 1 minggu. Ya, ini kan kalian dapat tuh waktu kemarin sekolah itu kan 1 minggu sekali disuruh minum ya. Nah, ini direkomendasikan untuk diminum oleh perempuan yang menstruasi, baik remaja maupun perempuan. Gitu. Nah, ini diberikan intermittent. Intermittent itu apa namanya? Diberikan enggak gitu. Jadi ada jenjang jangka waktunya gitu. Nah, ini biasanya 3 months of supplementation followed by 3 months of supplementation gitu ya. Biasanya 3 bulan suplementasi, kemudian 3 bulan enggak, 3 bulan suplementasi, seperti itu. Dan restart diulangi lagi gitu. Nah, ini cukup signifikan ya dalam membantu kebutuhan besi, terutama zat besi. Nah, di mana ini di sini untuk pencegahan anemia defisiensi besi, di mana anemia defisiensi besi itu sering dialami. Prevalensinya kadang lebih dari 40% anemia gitu. Ya, di Indonesia juga masih banyak remaja perempuan yang mengalami anemia. Gitu. Population where the prevalence of anemia, ya, ini ini hasil dari penelitian ya, di mana dia memberikannya ke populasinya adalah kepada remaja ya, dan juga perempuan yang bukan hamil, enggak hamil. Kalau kebutuhan hamil berbeda. Oke, itu untuk nutrisi. Terakhir Permisi, adalah, Bu Ria. ya Salsa, waktunya habis. Waktunya sudah habis ya, Bu. Ya, Nggih, makanya aku bilang ini yang terakhir. nggih. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, nah yang terakhir ini adalah aktivitas. Ya. Nah, aktivitas fisik itu penting. Kalau remaja nggak gerak, jadinya apa? Galau. Ya nggak? Ya, ternyata aktivitas itu penting untuk dia reduce symptom of anxiety and depression. Dia juga bisa menyebabkan gejala-gejala kecemasan, depresi gitu. Biasanya kalau kalian habis sumpah galau, coba deh jalan, jogging gitu. Nanti kan akhirnya berkurang gitu ya. Nah, selain untuk kesehatan mental, nah ini juga baik untuk apa? Kardiorespiratory gitu ya, pernafasan, jantung, kemudian kekuatan otot, tulang, ya, gitu. Dan kardiovaskuler, pembuluh darah gitu. Nah, jadi, kan kemarin ada yang bilang maunya tinggi Bu gitu. Nah, bone health mau tinggi harus meningkatkan olahraga juga, terutama olahraga yang ini ya, yang cukup intens untuk untuk meningkatkan kekuatan tulang dan tinggi, kayak misalnya renang gitu. Nah,
Yang direkomendasikan berapa? Paling nggak 60 menit. Ya, at least 60 menit, 1 jam. Kegiatan aktivitasnya yang gimana? Aktivitasnya dari sedang ke vigorous itu intens gitu ya. Nah, itu yang direkomendasikan. 60 menit minimal, 60 menit sehari, ya at least kalau mau olahraga 3 times per week, 3 kali dalam seminggu. Ya, catat ya. Oke, biasanya saya suka nanya tuh di ujian. Oke, itu adalah aktivitas fisik. Oh, ternyata masih ada pranikah. Pranikahnya simple aja. Oke, lanjut. Di pranikah ini tadi sudah sempat saya bahas. Kalau untuk EBP-nya terkait dengan check up pranikah sama KII, gitu. Dan ini ternyata sudah cukup efektif ya untuk dilakukan, baik untuk mencegah atau mendeteksi adanya gangguan di awal, maupun terhadap kepuasan dalam pernikahan. Ya. Oke, jadi referensinya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Sudah? Oke. Untuk selanjutnya, tidak ya. Untuk selanjutnya, ini tadi kan saya sudah membahas. Nah, nanti saya pengen kalian mencoba untuk belajar menelusuri ini riset-riset ya. Jadi kalian bikin review artikel, cari artikel-artikel penelitian tentang evidence based practice asuhan remaja pranikah yang paling terkini ya. Itu. Nanti di praktikumnya ini kan masih ada nih satu untuk praktikum EBP remaja dan pranikah. Nanti kalian telusur dulu artikelnya, kemudian nanti kita review dan dibahas, gitu ya. Nanti bikin kelompoknya, kelompok yang kemarin juga boleh. Kalau memang ada yang hilang, nanti coba dikomunikasikan lagi. Kan ada yang katanya cuma sendirian tuh. Yang siapa tuh kemarin, Luciana, pelaku siapa Luciana gitu. Nah, itu nanti kita nanti saya bagi ya ininya apa namanya temanya gitu. Jadi nanti kita akan membahas EBP yang sudah kalian telusur dari artikel yang paling baru, ada yang di masa asuhan remaja, ada yang satunya pranikah gitu. Untuk selanjutnya nanti saya infokan lanjutan aja karena kalian kan mau persiapan nih untuk perkuliahan selanjutnya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Tidak ada, Ibu. Nanti ya ini Cukup, masih Bu. saya spill aja, nanti detailnya nanti saya infokan kembali ya mengenai itu review artikel. Oke, oke kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Balkis ngapain Gis? Joget Balkis. Ada kekurangan, kesalahan, ya kata-kata dari saya. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.